pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Ini cara kedua. Misalkan n sama dengan k itu benar. Dan ketiga, maka harus dibuktikan pernyataan tersebut n sama dengan k tambah 1 itu benar. Nah, itu dia. Oh, goyang-goyang deh. Itu dia. Berarti ini cara kedua dengan cara ketiga ini bisa digabung dengan syarat n sama dengan k kita buat dulu itu benar, baru kita buktikan n sama dengan k tambah 1. Nah, itu dia. Oke, ini dia cara cepatnya. Jika PK benar, maka PK tambah 1 itu benar. Ini implikasi pembuktian jika maka. Jika yang kedua ini benar, maka kita buat yang ketiga ini benar, harus benar. Oke, kita buatlah mungkin agak ambigu, kita coba dulu. Jadi dari 1 dan 2 pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan asli n. Oke, ini ada terdefinisi. Ini artinya terdefinisi ya. Ini artinya terdefinisi. Ini terdefinisi Pn benar untuk semua n lebih besar sama dengan A. Nah, pembuktian pertama disebut basis. Ini kita disebut dengan basis. Ini dia basisnya. Sedangkan ini cara induksinya dengan syarat n sama dengan k kita misalkan terlebih dahulu, baru n sama dengan k tambah 1. Oke, mungkin agak ribet. Oke, kita masuk ke contoh soal. Cara menginduksi. Belum. Metode pembuktian induksi matematika. Model pernyataan yang dapat dibuktikan dengan metode induksi matematika diantaranya berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Oke, hari ini kita bahas tentang barisan dulu. Karena kemarin kalian sudah belajar yang namanya notasi sigma. Ini berhubungan barisan dengan notasi sigma. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama. Pernyataan matematis berupa barisan. Nah, berupa barisan. Contoh soalnya, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik seterusnya sampai 2n kurang 1, di mana formulanya adalah n kuadrat. Nah, untuk dapatkan formula ini pakai notasi sigma ya. Ini kebetulan sudah ada diketahui. Untuk bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Oke, kita buktikan. Misalkan Pn-nya itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 soalnya tadi ya, sampai 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat, sama dengan formulanya. Langkah pertama, kita misalkan itu n sama dengan 1 basisnya. Kita misalkan basisnya itu n sama dengan 1. Oke, kita buktikan. Karena akan dibuktikan kebenaran pernyataan untuk n lebih besar sama dengan 1, dan n terkecil sama dengan 1, sehingga langkah pertama ini dulu. Ingat, n sama dengan 1. Langkah pertama. Pn sama dengan n kuadrat. Jika maka 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, ini deh. Yang kiri harus sama dengan yang kanan. Yang kiri 2n kurang 1 harus sama dengan yang kanan. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Oke, ruas kirinya 2n kurang 1. N sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1. Sama dengan n-nya tadi apa? 1 kuadrat kan? N-nya 1. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti dia terbukti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ini deh. Yang ruas kiri 2n kurang 1 itu sama dengan ruas kanan. Harus terbukti. Nah, dimana n-nya sama dengan 1. 1 sama 1. Berarti ini terbukti. Oke, berarti dia benar. Oke. Langkah kedua. Ini ada implikasi tadi. Jika dan maka. Jika maka. Akan dibuktikan implikasi jika PK n sama dengan k benar. Ini artinya n sama dengan k benar, maka PK tambah 1 benar, maka n sama dengan k tambah 1 benar. Ini langkah kedua tadi, yang cercet tadi nih. Yang mana dia? Ini ada cara cepatnya dia, pakai pembuktian implikasi. Ini dia. Jika mana dia? Jika PK benar, jika n sama dengan k benar, maka PK tambah 1 juga benar. Oke, kita masuk ke langkah kedua. Akan dibuktikan implikasi jika PK benar, maka PK tambah 1 benar. Nah, ini deh. Untuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik. Nah, ini kan n ini kan. Jadi ini sudah n. Kita misalkan menjadi k, berarti 2k dikurang 1 sama dengan k kuadrat. Nah, tadi kan 2n kurang 1 sama n kuadrat soal kita.
Nah, ini kan tadi soal kita 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita ubah dia menjadi si K. Itu pembuktian kedua misalkan. Nah, ini dia. Oke, paham? Jika sudah selesai langkah kedua ini, kita masuk langkah ketiga. PK tambah 1. Berarti yang kiri kanan kita tambah ini. Kita tambahkan K tambah 1. 1 tambah 3 tambah 7 tambah 2K kurang 1. 2K tambah 1. Nah, tambah dia K tambah 1-nya. Yang kiri juga tambah K tambah 1. Oke. Nah, ini berarti menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Loh, Pak, kok ada K kuadratnya? Dari mana K kuadratnya, Pak? Nah, dari sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K kurang 1 ini itu sama dengan K kuadrat. Ini kan ada. Yang ini sama dengan K kuadrat. Berarti yang ini kita ubah menjadi K kuadrat. Nah, 2K tambah 1, 2K tambah 1. Oke, ini bisa kita faktorkan. Pemfaktoran biasa menjadi K tambah 1 pangkat 2. Berarti terbukti dong. Yang sisi kiri K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Terbukti. Dari mana, Pak? Kan masih ada kuadratnya. Berarti nggak terbukti lah, Pak. Kan kiri sama kanan nggak sama. Sama dong. Karena soal kita itu apa? Soal kita itu sama dengan n kuadrat. Mana dia? Nah, karena soal kita itu sama dengan n kuadrat. Sama dengan n kuadrat. Sisi kirinya ini, sisi kanannya ini. Sisi kanannya sama dengan kuadrat. Berarti sisi kanannya sama dengan kuadrat. Sisi kirinya ini K tambah 1, sisi kanannya K tambah 1 kuadrat. Berarti benar. Berarti 1 dan 2 benar. Disimpulkan bahwa Pn untuk n lebih dari sama dengan 1. Itu dia contoh soalnya. Itu ya contoh soal nomor 1 ya. Oke, supaya lebih mantap, kita masuk ke contoh soal lebih nih, nomor 2. Contoh soal nomor kedua. Pernyataan matematis berupa barisan. Nah, barisan lagi sama contohnya barisan. Tapi ini lebih mantap nih soalnya kayaknya nih. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan positif 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah n, tak terhingga nih sampai tambah n, itu sama dengan ini formulanya, ini rumusnya, n dikali n tambah 1/2. Ini dia. Oke, ini dia soalnya dulu, lihat dulu soalnya kira-kira. Oke, langkah pertama, kita misalkan lagi n sama dengan 1 benar. Kita buktikan. Cara membuktikan gimana, Pak? Kiri sama kanan harus sama. Kiri dan kanan harus sama. Kita masukkan n sama dengan 1. Ini kita ubah. Si n-nya ini jadi 1. Sama dengan 1. Oke, ini ubah jadi 1. 1 dikali 1 tambah 1 sama 1 ini. Ingat yang dalam kurung dulu dikerjakan. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Berarti 1 dikali 2 per 2. 1 kali 2 itu berapa? 2. 2 per 2 itu 1. Berarti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataan pertama itu benar. Oke, pernyataan pertama itu benar. Ini basisnya. Oke, kita masuk langkah kedua. Akan dibuktikan akan dibuktikan jika P sama dengan K itu benar, maka P sama dengan K tambah 1 benar. Nah, kita misalkan dulu yang n-nya itu kita ganti jadi K. Ini soal kita tadi ya. Nah, n yang ini kita gantikan jadi K. Berarti menjadi PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke K. Tadi kan sampai ke n. Sama dengan K kali K tambah 1/2. Ini yang pertama ya. Kita misalkan n sama dengan K. Hilangkan n-nya, diubah n-nya menjadi si K. Oke. Jika sudah, kita masuk yang K tambah 1. Nah, kita ganti K tambah 1. Caranya gimana, Pak? Kita tambahkan kedua ruas itu K tambah 1. Sama macam tadi. Yang kiri kita tambah K tambah 1. Yang kanan juga kita tambah K tambah 1. Nah, ini sebelah kiri kita. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 yang ini. Ini kan tadi sebelah kiri kita tambahkan K tambah 1. Nah, ini yang kiri kita tambahkan K tambah 1. Yang kanan ini yang kanan kita tambahkan juga K tambah 1. Oke, berarti kalau kita jabarkan yang ini, kita jabarkan yang sebelah kanan ini, akan menjadi seperti ini. K dikali K tambah 1 ditambah 2K tambah 1. Ini kalau kita jabarkan yang ini per 2. Kita kalikan dalam K kali K, K kuadrat. K kali 1, K
2 kali K itu 2K, 2 kali 1 itu 2. Berarti K kuadrat tambah 3, K tambah 2 per 2. Oke, kita faktorkan menjadi K tambah 1 kali K tambah 2 per 2. Ingat, ini masih sebelah kanan. Ingat, ini masih satu ruas ya. Nah, gara-gara ini pakai ini PPT agak bingung. Ini satu ruas, ini sebelah kanan, ini ruas kanan, dan ini masih ruas yang kiri. Kita buktikan yang ini, yang kiri ini sama dengan yang kanan ini. Kita buktikan. Oke. Bentuk K tambah 1 dengan kali K tambah 2 per 2 merupakan nilai dari N kali N tambah 1 per 2 yang tadi. Untuk N sama dengan K tambah 1. Terbukti PK tambah 1 itu benar. Oke, itu dia. Berarti benar dong. Karena nilainya itu nih, N kali N tambah 1 per 2. K dikali K tambah 1 per 2. Kalau kita jabarkan yang ini akan membentuk seperti ini. Berarti yang ini, kiri ini, yang kanan ini sama dengan yang kiri. Berarti dia terbukti benar. Berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 disimpulkan bahwa Pn 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Ini benar. Untuk setiap bilangan N itu positif. Berarti dia benar. Kiri sama kanan itu terbukti. Itu dia yang namanya induksi matematika untuk membuktikan rumus atau untuk membuktikan pernyataan. Oke lah, sekian buat hari ini, buat materi prinsip induksi matematika. Jika ingin ditanyakan kembali ke saya, kita boleh diskusi di grup. Selamat belajar, tetap semangat. Oke, shalom.